Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Serul Amelia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyanyikan lagu tentang perpajakan. Mari kita simak videonya. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur pajak itu ada 3. Yang pertama ada subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, misalnya pegawai, pengusaha, dan perusahaan. Yang kedua ada objek pajak, adalah sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu tanah bangunan, laba perusahaan, kekayaan, dan mobil. Yang ketiga ada tarif pajak, adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgetar, berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan tugasnya rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi redistribusi pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai sebuah kepentingan umum. Syarat-syarat pemungutan pajak. Yang pertama, syarat keadilan. Maksudnya pajak dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Syarat yuridis pajak telah diatur dengan berbagai undang-undang. Hal itu memberikan jaminan hukum baik bagi negara maupun bagi warganya. Syarat ekonomi pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian. Syarat finansial, biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari hasil pemungutan
pemungutan pajak. Syarat kesederhanaan pemungutan pajak harus sederhana, maksudnya agar dapat dipahami sehingga wajib pajak atau masyarakat mudah untuk menghitung sendiri. Sistem pemungutan pajak yang pertama, Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Self-assessment system. Sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ciri-cirinya yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri. Yang kedua, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri. 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Withholding system. Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga. Asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas daya pikul. Pajak yang dipungut berdasarkan besar kecilnya pendapatan. Asas manfaat. Pajak yang dipungut harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Asas kesejahteraan. Pajak yang dipungut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas kesamaan. Dalam kondisi yang sama antar wajib pajak dikenakan pajak. Asas beban. Pemungutan pajak diusahakan serendah-rendahnya sehingga tidak memberatkan wajib pajak. Macam-macam pajak ada 3 berdasarkan sistem pemungutan. 1. Pajak langsung meliputi pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak atas bunga. Pajak tak langsung meliputi pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea lelang. Berdasarkan lembaga pemungutan, pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak ekspor. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan, pajak reklame, dan pajak radio. Berdasarkan sifatnya, pajak subjektif yaitu dari pajak penghasilan. Pajak objektif meliputi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Tarif pajak yang pertama, tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan. Tarif pajak degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap.
Berapapun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar mengenakan pajak, tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang sama terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Perbedaan pajak dengan pemungutan resmi selain pajak: satu, keputusan pajak, keputusan atau undang-undang dari pemerintah pusat. Retribusi, keputusan dari pemerintah daerah. Dua, ketetapan pajak diatur dengan undang-undang retribusi dengan peraturan daerah. Tiga, pihak pemungutan pajak pemerintah pusat, retribusi pemerintah daerah. Empat, sifat pemungut pajak wajib dapat dipaksakan, retribusi tak wajib. Lima, imbalan jasa pajak tidak mendapatkan imbalan, retribusi mendapatkan imbalan. Enam, pemberlakuan aturan pajak berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, retribusi untuk daerah yang bersangkutan. Tujuh, sumber pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan dari pemerintah pusat, retribusi merupakan sumber pendapatan dari pemerintah daerah. Tarif pajak penghasilan menurut UU HPP. Besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan orang pribadi dalam negeri serta wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang memiliki NPWP adalah sebagai berikut. Per Januari 2022, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam UU HPP tersebut terjadi perubahan pada lapisan pajak penghasilan pasal 21. Dalam pasal 17 ayat 1 UU HPP, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dalam negeri sampai 60 juta rupiah, tarif pajak 5%. Di atas 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, 15%. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, 25%. Di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah, 30%. Di atas 5 miliar rupiah, 35%. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Yang ketiga, wajib pajak badan perusahaan terbuka sesuai ketentuan pasal 17 ayat 2B
Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai 4.800.000 rupiah. Sekian dari video saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.